Saya yakin Anda adalah salah satu orang yang pernah atau sedang merasa kebingungan ketika harus memulai bisnis itu dari mana. Ya, jika Anda memang salah satu dari yang saya sebutkan tadi, maka di sini di video ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara Anda memulai bisnis di sektor kosmetik dan obat herbal. Jangan skip video ini, tetap bersama Nova Noe. Oke, pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus tahu market atau pasar kosmetik dan obat tradisional. Nah, bagaimana cara Anda mengetahui ya market dari kedua produk tersebut? Ya, katakan misalkan kosmetik itu marketnya berapa banyak sih, atau produk apa sih yang terjual, dan obat tradisional pun sama ya. Berapa banyak dan produk apa yang banyak diminati oleh market di Indonesia. Nah, salah satu caranya adalah Anda bisa masuk ke marketplace atau e-commerce yang ada di Indonesia. Misalkan masuk ke Shopee, misalkan masuk ke Tokopedia, atau masuk ke TikTok, tidak ada masalah. Dan di sana Anda bisa mencari ya, produk apa saja, ya, datanya itu tersedia lengkap. Produk apa saja yang kemudian banyak dijual dan laris di platform-platform tersebut ya. Itu yang pertama. Ketika Anda sudah menemukan ya produk apa yang paling banyak terjual, kemudian langkah yang selanjutnya adalah Anda bisa memilih dari sekian banyak produk yang terjual itu mana yang paling cocok sesuai dengan passion Anda ya. Kenapa harus sesuai dengan passion? Karena menjual produk itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu, 1 bulan ya, atau beberapa bulan. Ini harus continue ya. Jika Anda memang merasa bahwa Anda harus terjun di dunia bisnis ini, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda harus continue secara konsisten menjual produk-produk yang sesuai dengan passion Anda tersebut. Kalau tidak sesuai dengan passion, maka kemungkinan besar adalah Anda akan merasa jenuh jika nanti hasilnya memang tidak sesuai dengan harapan. Maka cari produk dari yang sekian banyak tadi itu yang laris terjual, itu cari yang sesuai dengan passion Anda. Misalkan Anda adalah seorang ibu-ibu rumah tangga yang memang kesehariannya tiap bulan itu misalkan Anda membeli kosmetik. Nah, kosmetik itu sebetulnya kalau misalkan Anda merasakan efek tertentu ya, khasiat tertentu ya, misalkan kulitnya menjadi lebih halus ya, kemudian misalkan jerawatnya hilang dan lain-lain, itu sebetulnya sudah menjadi modal tersendiri. Anda bisa memasarkan kosmetik tersebut ke teman-teman Anda, ke kerabat Anda ya, ke tetangga Anda misalkan ya. Itu bisa menjadi salah satu cara ya. Jadi yang pertama saya ulangi dulu ya, yang pertama adalah cari dulu marketnya di mana, tentu di platform marketplace yang memang menjual produk-produk yang akan Anda incar untuk Anda jual. Kemudian yang kedua adalah cari dari sekian banyak produk. Yang kedua, cari dari sekian banyak produk itu adalah produk mana yang paling sesuai dengan passion Anda. Harus sesuai dengan passion. Jangan sampai Anda nanti kebingungan bagaimana cara menjualnya, karena saya kesehariannya itu pakai kosmetik, saya harus jual obat tradisional misalnya atau obat herbal. Nah, ini agak susah nanti untuk kontinuitasnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan ya, yang ketiga, Anda memiliki modal yang cukup ya sudahlah. Misalkan Anda baru saja melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK di kantornya, dan Anda memang harus masuk ke dunia bisnis dan Anda punya modal, maka Anda bisa menjadi brand owner ya. Menjadi brand owner artinya Anda bisa memiliki produk Anda sendiri. Tapi saya tidak langsung menyarankan Anda untuk bisa langsung menjadi brand owner. Kenapa? Karena resikonya besar. Anda harus keluar uang lebih banyak ya untuk modal bikin produk, tapi nanti marketnya itu belum tentu juga menginginkan produk Anda. Meskipun secara market itu produknya banyak diminati ya, tapi bagaimana cara Anda menjual itu juga harus dipelajari dengan lebih baik. Maka saran saya, tips dari saya adalah Anda menjadi dropship dulu. Menjadi dropshipper dulu yang menjualkan produk orang lain terlebih dahulu. Kalau di TikTok itu ada yang namanya sistem affiliate ya. Jadi Anda menjadi afiliator, menjual produk-produk orang lain, itu Anda hanya membuat konten saja ya. Kemudian nanti akan Anda akan mendapatkan fee dari penjualan produk yang Anda jual tersebut kalau misalkan produknya laku terjual. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa saya tidak menyarankan Anda untuk langsung menjadi brand owner dengan mengeluarkan dana segitu banyak. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus masuk dulu ke dunia bisnis tersebut
dan mengetahui gameplay atau cara kerja aturan main di bisnis tersebut. Maka yang paling menguntungkan adalah Anda bisa menjadi dropshipper atau menjadi afiliator atau menjadi sales lah, kurang lebih begitu, menjualkan produk orang lain terlebih dahulu. Oke ya. Jadi sampai situ Anda harus pahami dulu ya langkah-langkah yang saya sampaikan tadi supaya Anda tidak langsung menjadi gelap mata juga dengan melihat market yang bagus. Misalkan kemudian Anda punya modal dan modal Anda itu Anda habiskan untuk membuat produk maklun di tempat orang lain sehingga Anda merasa bahwa produk itu bisa Anda jual tapi kenyataannya tidak demikian. Ini kan sangat disayangkan. Nanti uang Anda habis untuk membuat produk, ya terkonversi ya modal Anda dari yang asalnya uang yang fresh gitu ya, bisa liquid, menjadi produk barang yang harus Anda jual terlebih dahulu ya. Ini saya tidak sarankan. Jadi kembali lagi harus Anda menjadi dropshipper atau affiliate terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau misalkan Anda bertanya mana yang paling bagus, apakah menjual kosmetik atau menjual obat tradisional? Sebetulnya dua-duanya itu memiliki pangsa pasar masing-masing. Jadi itu tidak bentrok ya. Bahkan Anda menjual dua-duanya sekaligus itu sebetulnya tidak ada masalah ya, karena produk itu tidak beririsan. Obat tradisional dengan kosmetik itu masing-masing punya sektornya tersendiri dan punya pasarnya tersendiri. Nah, tapi pertanyaannya adalah mana yang paling mudah, mana yang paling menguntungkan, gitu kan? Kalau ditanya mana yang paling mudah, maka yang paling mudah adalah yang sesuai dengan passion Anda. Balik lagi ya, mana passion Anda? Anda passionnya di obat tradisional atau passion Anda di kosmetik, itu akan memudahkan Anda untuk menjual. Tapi mana yang paling menguntungkan? Nah, ini harus berdasarkan data. Ya, tidak boleh berdasarkan asumsi atau opini. Kalau berdasarkan data dan berdasarkan regulasi-regulasi yang ada, kalau misalkan ini saya kasih story dulu ya, Kalau misalkan obat tradisional itu kita akan menjual produk itu akan bersinggungan nanti dengan obat farmasi. Obat tradisional dengan obat farmasi itu akan bersinggungan ya. Orang sekarang itu memang masih tetap mengutamakan khasiat itu dari obat farmasi, bukan dari obat tradisional. Biasanya obat tradisional atau obat herbal itu hanya untuk pencegahan yang sistemnya itu kontinu ya, bukan obat yang langsung mengobati, tapi itu adalah sistemnya preventif dan pencegahan. Itu bedanya ya. Dan untuk regulasi obat tradisional, untuk mendaftarkan satu produk Anda membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun sampai izin edarnya keluar. Ini memang sangat lama dan ini ya begitu regulasi di Badan POM itu memang seperti itu. Nah, kalau Anda memerlukan waktu yang lebih cepat, maka Anda harus masuk ke dunia kosmetik. Di sektor kosmetik Anda bisa berjualan kosmetik di sana, produk-produknya. Kenapa saya menyarankan kosmetik? Karena yang pertama adalah dari sisi regulasi. Ya, dari sisi regulasi itu Anda hanya memerlukan 2-3 bulan saja untuk bisa mendaftarkan izin edar kosmetik. Berbeda dengan tadi obat tradisional yang Anda memerlukan 6 bulan sampai 12 bulan untuk bisa keluar. Ya, dan itu pun Anda harus didukung dengan data-data ya, produknya. Itu didukung dengan data-data yang menunjukkan khasiat yang akan Anda klaim. Berbeda dengan kosmetik. Kosmetik itu sebetulnya lebih sederhana. Ya, lebih sederhana meskipun tetap kalau Anda klaim khasiat tertentu dari kosmetik, Anda harus menunjukkan referensi atau hasil penelitian dari klaim yang Anda akan sebutkan tadi. Ya, tapi ya tadi dari sisi waktu kosmetik unggul. Ya, dari sisi waktu kosmetik unggul. Yang kedua adalah keunggulan dari kita berjualan kosmetik adalah kosmetik itu harganya memang nggak rasional. Ya. Ibu-ibu di sini atau mbak-mbak atau siapapun pasti tahu harga kosmetik itu tidak rasional. Kalau Anda jual kosmetik dengan harga 10 ribuan, saya optimis ya bahwa orang atau pasar Anda itu akan bertanya-tanya, ini kosmetik apaan? Kok harganya 10 ribuan? Nah, begitu. Kurang lebih begitu. Ya, jadi dengan adanya habit atau kerangka berpikir market di Indonesia yang seperti itu, maka sebetulnya penjual bisa lebih leluasa untuk menjual produk itu dengan angka yang lebih tinggi harganya. Ya, kalau misalkan sebetulnya dengan produk yang sama, kemungkinan Anda menjual dengan harga yang di atas lebih tinggi itu mungkin akan lebih banyak terjual dibandingkan dengan harga yang murah meriah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi harga kosmetik itu lebih tidak rasional sehingga apa? Sehingga Anda sebagai penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih, margin profit yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan obat tradisional. Tapi tentu
Ya, obat tradisional itu mainnya quantity. Ya, obat tradisional itu mainnya quantity karena misalkan begini quantity itu. Dalam satu keluarga, oke lah ada anak, bapak, ibu misalkan gitu ya. Tiga-tiganya ini bisa pakai obat tradisional. Ya, dan mungkin dengan varian-varian yang berbeda. Tapi kalau kosmetik ya agak susah. Ya, ibu-ibu pakai bedak, tapi bapak-bapak kan enggak. Begitu. Jadi pangsa pasarnya obat tradisional itu memang lebih luas, lebih banyak, market size-nya itu lebih besar untuk obat tradisional. Tapi ya dari sisi harga itu kosmetik lebih unggul. Nah ini sekarang terserah Anda mau memilih yang mana. Tapi kalau saya jelas menyarankan Anda masuk ke dunia kosmetik. Kalau misalkan marginnya ingin lebih tinggi. Karena sayang aja effort Anda misalkan bisa lebih banyak di obat tradisional tapi marginnya lebih kecil. Yang sebetulnya dua-duanya saya kembalikan lagi, yaitu adalah opini dari saya pribadi yang sebetulnya kalau misalkan Anda konsisten di obat tradisional pun itu nanti hasilnya bisa saja sama dengan Anda menjual kosmetik. Ya, jadi dua-duanya masih 50-50 lah, tergantung Anda nanti pilihnya mau yang mana berdasarkan tadi story-story yang saya ceritakan di awal. Nah, itu tips dan langkah-langkah ketika Anda akan terjun ke dunia kosmetik atau obat tradisional. Ini jarang disampaikan oleh para pebisnis misalkan atau siapapun yang memang belum pernah terjun ke dunia itu. Tapi kalau saya sudah 10 tahun di dunia obat tradisional atau obat herbal dan di dunia kosmetik. Sehingga saya sebetulnya tahu persis bagaimana liku-liku gameplay aturan main di dunia kosmetik dan obat tradisional tersebut. Oke, ya kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like, kemudian Anda boleh berkomentar, bertanya apa saja. Ya nanti saya akan cantumkan kembali nomor WhatsApp saya. Ya kemudian kalau misalkan mau di email silahkan, tapi mohon maaf ya, karena saya juga ada pekerjaan, saya sampaikan bahwa kalau misalkan ada WhatsApp, ada email, saya tidak bisa langsung merespon. Ya mungkin ada delay waktu dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan bagi yang belum silahkan untuk subscribe untuk support channel ini. Ya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama saya Novan Wei. Assalamualaikum.